Fala tatruk al-wajib li ajli mubah, dan janganlah seorang perempuan, tidak selayaknya seorang perempuan meninggalkan yang wajib dikarenakan li ajli mubah, karena perkara yang mubah. Fa idza azinal zauj, dan apabila seorang suami telah memberikan izin, faqad asqata haqqahu, maka telah gugurlah hak seorang suami. Jadi seorang perempuan dibolehkan ke masjid selama syaratnya dia harus diizinkan. Kalau dia belum menikah, izin sama orang tuanya. Kalau dia sudah menjadi istri orang, maka dia harus izin kepada suaminya. Karena yang kita baca tadi, seorang perempuan, seorang istri menetap di rumahnya itu adalah hak suaminya. Dan itu wajib, dia harus mentaati suaminya. Sedangkan dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk menuntut ilmu, itu adalah perkara yang mubah. Keluarnya dia ke masjid, dia harus mendahulukan yang wajib. Namun haknya, hak seorang istri di rumah itu adalah hak suami. Istri berdiam di rumah, jika dia mengizinkan, maka gugurlah hak seorang suami tadi. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sini disebutkan di dalam hadis akhrajahu min hadis Ibnu Umar di Ahmad dan Abu Daud. Kemudian ay khairul lahunna min salati fil masajid. Jadi salat di rumah, jadi disebutkan sini khairul lahunna min salati fil masjid. Salatnya seorang wanita di rumah itu lebih baik daripada salatnya di masjid. Wadzalika li amnil fitnah. Tujuannya wadzalika, hal demikian, li amnil fitnah, agar terhindar dari malapetaka atau godaan atau fitnah. Bi mulazamatihinnal buyut. Jadi dengan dia menetap di masjid, dengan dia menetap di rumah, itu sangat aman baginya, terhindar dari fitnah. Kemudian sini disebutkan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal yakhrujna tafilat, dan hendaknya mereka keluar tafilat dalam keadaan sopan, ai ghaira mutatayyibat, tanpa memakai wewangian. Dan ini sering kita dengarkan. Jadi perempuan boleh ke masjid, syaratnya tadi yang pertama izin suaminya. Ini termasuk syarat yang kedua, yaitu tidak memakai wewangian, ataupun jika memakai yang tidak terlalu memikat, tidak menimbulkan fitnah. Wa innama umirna bidzalik, karena mereka diperintahkan hal demikian, li'alla tuftanar rijal, jadi agar para lelaki tidak terfitnah, biti bihinna, dengan mereka memakai wewangiannya. Wa yasrifu anzarahum ilaihinna, sehingga menarik perhatian laki-laki bagi mereka. Fayasul bidzalik, hingga akhirnya hal demikian aliftitan bihinna, yang dapat tergoda. Jadi di samping itu dapat tergoda dengan apa yang mereka lakukan. Wa yulhaq bitti maka nabi maknahu. Di samping itu dengan memakai wangian, maka nabi maknahu, atau hal yang serupa, seperti kahusnil malbas, dengan memakai pakaian yang indah. Nah ini mungkin agar dihindari. Mungkin ini termasuk syarat yang ketiga setelah minta izin kepada suaminya. Terus tidak memakai wewangian, tidak memakai pakaian yang indah, ka husnil malbas wa idharil hali, tahuli, dan tidak menampakkan perhiasan, dan dia
tidak memakai wangian, au laysat thiyaba zinah, atau tidak memakai pakaian yang thiyaba zinah, yang perhiasan yang indah, maksudnya di sini thiyaba zinah. Haruma alaiha dzalik, maka haram baginya. Wa wajaba man'uha minal khuruj, maka wajib melarangnya keluar, maksudnya dari rumah. Fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim wa ghairihi dan yang lainnya, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhirah. Artinya wanita manapun yang mengenakan wewangian tidak boleh ikut salat isya bersama kami di akhir waktu. Nah, ini tentunya menunjukkan dilarangnya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pembahasan masih adab wanita di saat pergi ke masjid. Apa saja adab-adabnya? Setelah kita sebutkan yang di atas, wa kadzalika idza kharajatil mar'atu ilal masjid, itu juga apabila seorang perempuan hendak keluar atau hendak pergi ke masjid, fal tabta'in an muzahamatir rijal, maka ia harus menghindari muzahamah, yaitu berdesak-desakan dengan para lelaki. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yajibu ala waliyil amri ayyamna'a min ikhtilatir rijal bin nisa fil aswaq. Wajib penguasa yaitu waliyul amr, penguasa wajib mencegah dari berbaur min ikhtilatir rijal bin nisa, berbaurnya laki-laki dengan perempuan, fil aswaq, di pasar-pasar, wa majami'ir rijal, dan di tempat-tempat perkumpulan para lelaki, wa huwa mas'ulun an dzalik, dan penguasa mempunyai tanggung jawab terhadap hal tersebut atau terhadap hal demikian. Wal fitnatu bihi 'azimatun, dan malapetaka itu sangatlah besar, maksudnya fitnah tersebut sangatlah besar dengan bercampur baurnya ikhwan dan akhwat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijal minan nisa, yang artinya aku tidak meninggalkan sebuah godaan yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada godaan wanita. Jadi kita ulangin, yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meninggalkan sebuah godaan yang lebih berbahaya bagi kaum pria daripada godaan wanita. Mungkin kalau kita digoda untuk berjudi, mungkin kita tidak akan tergoda, kita tidak akan ikut. Kalau kita digoda untuk berdusta, mungkin kita juga tidak tergoda dengan dusta. Mungkin kita digoda untuk meminum khamar, mungkin kita juga tidak tergoda. Mungkin kita diajak untuk melakukan maksiat-maksiat lainnya atau disuruh untuk membunuh, mungkin kita tidak tergoda. Tetapi masalah perempuan ini masalah besar. Godaannya sangatlah besar, fitnahnya sangatlah besar. Siapa yang dapat menjamin Anda dapat terhindar dari fitnah wanita? Kalau kita baca sejarah Nabi Yusuf, dan itu Nabi Yusuf bisa terhindar, sedangkan kita bukan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi jangan bermudah-mudahan ikhtilat. Kan di sini katakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang pertama ini adalah tanggung jawabnya seorang pemerintah. Terus disebutkan ila anqal. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan perkataannya, yajibu alaihi man'uhunna
mutazayyinat. Jadi wajib melarang bagi perempuan untuk berdandan. Mutajammilat, untuk mempercantik diri. Wa man'uhunna minathiyabil lati yakunna biha kasiyat ariyat, dan juga melarang bagi para wanita yaitu memakai pakaian kasiyat ariyat, yaitu yang memakai pakaian yang terbuka, yang kelihatan aurat, berpakaian tetapi sama dengan tidak berpakaian. Kathiyabi alwasi'atir riqab, atau seperti pakaian yang wasi'ah, pakaian yang longgar. Ar-riqab, atau di sini transparan. Wa mana'uhunna min haditsir rijal, dan perempuan juga dilarang untuk berbicara atau berbincang-bincang kepada para lelaki yang tentunya yang bukan mahram mereka. Ai atahaddus ilaihim, berbicara kepada mereka, fituruqat, di jalan-jalan. Wa man'ur rijal min dzalik, dan begitu juga laki-laki dilarang. Jadi terhadap hal yang demikian. Intaha. Habis perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kalau kita perhatikan, ini perkataan Syekh hafizahullah. Beliau masih hidup, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Lalu kalau kita perhatikan yang ada di Indonesia, oh ini ada semua. Di mana-mana ikhtilat, di mana-mana laki-laki yang bukan mahramnya berbincang-bincang kepada perempuan, perempuan juga kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Waliyadzubillah. Nanti masih panjang di sini, menarik, kita lanjutkan dulu. Baik, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, fa idza tamassakatil mar'atu bi adabil Islam, apabila seorang wanita berpegang teguh dengan adab-adab Islam, min luzumil haya wat tasattur, dari menjaga rasa malu, wat tasattur, yaitu dengan berhijab, wa tarkiz zina, wa taib, yaitu meninggalkan berdandan dan memakai wangi-wangian. Tentunya ini yang bukan mahramnya ya. Kalau di depan suaminya yang halal, maka silakan, maka itu yang dianjurkan. Ini yang kita bicarakan adalah di tempat umum yang bukan mahramnya. Walibti'ad an mukhalatatir rijal, dan para perempuan diperintahkan untuk menjauhi bercampur baur kepada para lelaki. Ubiha laha al-khuruj ilal masjid li huduris shalah wal istima' litadhkir, dan dia dibolehkan untuk keluar ke masjid untuk menghadiri salat berjamaah wal istima'i litadhkir, dan mendengarkan kajian atau pengajian litadhkir. Wa baqa'uha fi baitiha khairun laha minal khuruj fi tilkal hal, dan menetapnya atau tinggalnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih baik baginya daripada dia keluar fi tilkal hal, di dalam kondisi tersebut. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.